Kalau kita belajar dari pribadi seorang Ambrosius pun sama, ia seorang gembala yang sederhana, yang hidupnya memang ia ingin supaya para domba hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakni sukacita. Maka semangat mengasihi, semangat mencintai gerejanya yang ia layani melalui umat Allah, ia juga tunjukkan bagaimana pribadinya membantu hidup iman dengan cara pengajaran, dengan hidup teladan yang penuh kasih. Masa Advent, masa di mana kita diajak untuk semakin hari semakin melihat betapa besar kasih Allah. Kadang mungkin kita menjawabnya tidak dengan sepenuh hati, kadang kita menjawabnya mungkin setengah-setengah atau bahkan tidak sama sekali dan menganggap biasa-biasa saja. Segala bangsa yang telah ditebus masuk ke Sion sambil bersyukur, memuji Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudari dan saudara umat beriman, pada hari ini kita merayakan peringatan seorang uskup dan pujangga gereja, Santo Ambrosius. Beliau seorang yang sungguh memberikan warna khusus dalam hidupnya. Terkenal beliau adalah suara rakyat, suara Tuhan. Demikianlah bunyi sebuah pepatah ketika Ambrosius sebagai pejabat pemerintah kota sedang menenangkan pemilihan uskup Milan yang agak kacau. Tiba-tiba ada orang berseru, Ambrosius uskup, dan semua orang di situ menyerukan yang sama. Artinya bahwa dari hidupnya dan bahkan sebagai uskup ia mengambil kebijaksanaan yang terbuka, dan dalam khotbah-khotbahnya ia memberi kesaksian imannya. Dari hidupnya ia mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah, dan juga termasuk seorang pribadi yang juga menunjukkan hal yang istimewa dalam hidupnya. Ia juga mengadakan hal-hal yang mendukung hidup iman dengan pertemuan-pertemuan diadakan guna menunjukkan bahaya bid'ah Arianisme, dan ia ikut berperan dalam pertobatan Santo Agustinus. Saudari dan saudara, pribadinya sungguh istimewa dan sungguh memberi nama yang baik untuk kehidupan gereja dan kesaksian bagi dunia. Maka mari di awal perayaan ini kita mempersiapkan diri, menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup, pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu pemimpin-pemimpin yang kuat dan bijaksana dalam mewartakan namamu, demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku.
Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan panas, napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Hari Tuhan sudah dekat, Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba
dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari dan saudara umat beriman, pada bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang besarnya cinta kasih Allah kepada umatnya. Bahkan ketika ada yang hilang dan tersesat, seperti dikatakannya, ia memberikan perumpamaan bahwa pergi mencari yang hilang untuk satu tujuan yang luhur dan malah sukacitanya luar biasa. Artinya bahwa Allah ingin bahwa satu orang pun tidak boleh hilang. Itu berarti ia sungguh memikirkan, ia sungguh mengasihi, dan ia sungguh benar-benar mencintai dengan sepenuh hati. Demikian Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini adalah suatu kasih atau cinta yang sangat istimewa, yang sungguh-sungguh dinyatakan dari hati seorang Bapa. Saudari dan saudara, seorang tidak pernah menghendaki satu dari kawanannya hilang ataupun tersesat. Bahkan kita kalau ada sesuatu yang hilang, pasti kita akan berusaha mencari, apalagi itu sangat berarti bagi kita. Bagi Tuhan, ia sungguh memikirkan hidup satu orang ini harus istimewa juga dengan yang lain. Ia tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Bahkan ketika ini terjadi, seperti yang diwartakan tadi, ia terus, bahkan ia berjuang dengan sekuat hati, sekuat tenaga. Oleh karena itu, saudari dan saudara umat beriman, satu hal yang penting adalah bagaimana kita harus melihat apa yang diwartakan Yesus ini adalah sesuatu yang benar-benar lahir dari sebuah kasih yang besar. Bahkan ia juga, Bapa sendiri pun menunjukkan, ia sampai mengutus putranya. Itu karena apa? Karena ia ingin semua orang hidup di dalam keadaan yang baik, benar, aman, dan sukacita. Saudari dan saudara, kalau kita belajar dari pribadi seorang Ambrosius pun sama. Ia seorang gembala yang sederhana, yang hidupnya memang ia ingin supaya para domba hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakni sukacita. Maka semangat mengasihi, semangat mencintai gerejanya yang ia layani melalui umat Allah, ia juga tunjukkan bagaimana pribadinya membantu hidup iman dengan cara pengajaran, dengan hidup teladan yang penuh kasih. Masa Advent, masa di mana kita diajak untuk semakin hari semakin melihat betapa besar kasih Allah. Kadang mungkin kita menjawabnya tidak dengan sepenuh hati, kadang kita menjawabnya mungkin setengah-setengah atau bahkan tidak sama sekali dan menganggap biasa-biasa saja. Saudari dan saudara, Tuhan sekali lagi ia memberikan segalanya tanpa pernah ia menghitung-hitung apa yang kita lakukan, tanpa ia membeda-bedakan. Maka ketika di masa Advent ini adalah masa yang baik sekali untuk kita melihat bagaimana jawaban kita. Karena dengan mengisi masa tobat ini berarti kita ingin melihat, merefleksikan, memperbaiki dalam konteks dengan kasih Allah ini, sehingga jawaban kita, ia minta hanya lakukanlah hal yang baik di hadapannya dan memiliki semangat untuk terus mengasihi dan berjuang untuk menyelamatkan apa yang hilang dalam kaitannya dengan perumpamaan tadi,
Dan dengan kita mengembalikan apa yang Ia kehendaki, maka ketika kita melakukan pertobatan yang Ia kehendaki, itu sukacita itu terjadi untuk kita sendiri dan juga untuk tentunya Allah. Oleh karena itu, mari dalam rangka kita menyambut hari raya ini, kita juga terus melihat bahwa bukti kasih Allah yang besar kepada kita itu tentunya kita jangan sia-siakan dan jangan pernah membuat sumber kasih ini stop dengan apa yang di luar Dia kehendaki. Saudari dan saudara, dalam tobat dan amal ini, dalam tobat dan tindakan kasih, kita juga diharapkan semakin hari semakin mempersiapkan diri. Selain dengan melaksanakan pertobatan yang sejati, kita juga bisa berbagi dalam hidup ini untuk keselamatan orang lain. Semoga kasih Allah senantiasa melimpah bagi kita dan bagi semua orang yang kita layani. Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, teguhkanlah kami dengan kekuatan sakramen ini. Semoga kami mengambil manfaat dari pengajaran dan semangat hidup Santo Ambrosius, sehingga tak gentar menempuh jalan-Mu dan semakin pantas menikmati perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.